Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan pengelasan SMAW. Pengelasan proses SMAW adalah proses di mana elektroda didekatkan pada logam dasar atau benda kerja, maka akan timbul busur listrik atau yang disebut dengan las. Seperti yang kita tahu, dalam pengelasan SMAW, prakteknya kita membutuhkan 3 alat utama, yaitu alat utama, alat bantu, dan alat keselamatan kerja. Ada alat utama itu kabel tenaga, trafolas, kabel massa, kabel elektroda, dan pemegang elektroda, serta penjepit massa. Alat bantu las antara lain adalah meja las, palu terak, palu kondek, gerinda tangan, mister baja, sikat baja, ragum, pikir, penjepit benda kerja. Untuk keselamatan pada prakteknya kerja las, kita harus memakai helm las, kacamata las, apron, baju kerja, sarung tangan, sepatu safety, serta masker. Untuk sumber tegangan atau mesin las, kita ada 2 jenis mesin las, yaitu AC dan DC. Tapi kebanyakan orang banyak menggunakan mesin las DC karena memiliki kelebihan daripada las AC, yaitu busur yang stabil dan polaritas dapat diatur menggunakan transformator atau trafolas. Kabel massa atau kabel elektroda. Di sini kabel ini digunakan untuk menyalurkan listrik dari mesin las ke material las dan kembali ke mesin las. Pemegang elektroda dan klem massa holder. Itu digunakan untuk memegang elektroda dan memegang klem massa. Selanjutnya kita dapat melihat ini adalah bentuk palu las, agak berbeda dibanding palu biasa, yaitu di mana palu las memiliki mata yang hampir seperti kapak tapi tidak terlalu tajam seperti kapak. Ini digunakan untuk menjangkau hasil dari sisa-sisa las. Kedua adalah sikat kawat. Sikat kawat digunakan untuk mengikat benda kerja setelah dilakukan pengelasan. Dalam pengelasan ada beberapa karakter listrik yang digunakan. Jika kita menggunakan arus DC, maka aliran konten pada satu arah, jadi busur lebih nyala steady. Voltage-nya sensitif terhadap panjang kabel. Kuren dapat dipakai untuk arus kecil dan diameter elektroda kecil. Semua jenis elektroda dapat dipakai. Lebih mudah terima untuk arus kecil, dapat ditukarkan. Arc blow sensitif terhadap bagian-bagian pada ujung-ujung, sudut-sudut atau bagian yang banyak lekuknya. Voltage. Sedangkan untuk arus AC, voltage dropnya panjang kabel tidak banyak pengaruh. Kuren kurang cocok untuk low kuren. Elektrodanya tidak semua elektroda dapat dipakai. At starting lebih sulit terutama untuk diameter elektroda kecil. Pol tidak dapat dipertukarkan, sedangkan armnya tidak merupakan masalah. Selanjutnya elektroda. Dalam pengelasan, tentu kita mengelas berbagai macam logam. Semua itu harus sesuai juga dengan penggunaan elektrodanya. Berikut adalah beberapa jenis selaput yang harus digunakan untuk dalam pengelasan. Menurut AWS, American Welding Society, elektroda diklasifikasikan dengan huruf E dan diikuti 4 atau 5 digit sebagai berikutnya. Dalam praktek pengelasan, kita paling pertama sekali yaitu menggunakan penyalaan busur. Ada mode penyalaan mode dasar yang untuk mulai penyalaan busur, yaitu metode menggores striking dan metode menguku tapping. Penyalaan busur dimulai dengan adanya hubungan pendek antara ujung elektroda dengan permukaan benda kerja.
Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, kita sedikit mendekatkan elektroda ke benda kerja sehingga busur dapat menyala. Berikut juga cara kita menyalakan busur dengan metode mengetuk atau tapping, yaitu dengan mengetuk-ngetuk elektroda ke benda kerja sehingga busur dapat menyala. Dalam pengelasan, kecepatan pengelasan sangat penting karena pengelasan kecepatan itu akan mempengaruhi hasil setiap benda kerja. Dapat kita lihat pada tabel, jika terlalu cepat mengelas, hasilnya akan dengan lebar yang kecil tapi cepat. Sedangkan untuk sedikit lama atau lain teknik, maka hasil pengelasannya juga berbeda bentuknya dengan yang lebih cepat. Baiknya dalam kecepatan pengelasan disesuaikan dengan target pengelasan. Semakin baik kecepatan pengelasannya, semakin baik juga hasilnya. Sedangkan untuk pengelasan yang terlalu cepat juga tidak selalu menghasilkan hasil yang bagus. Jadi usahakan dalam pengelasan atur kecepatannya sesuai yang kita inginkan agar hasil juga lebih baik. Untuk fungsi pengelasan, ada beberapa posisi yang digunakan dalam pengelasan. Sedangkan menurut modul kita hari ini, kita akan melakukan pengelasan dengan posisi 1F, yaitu kita akan menyambung dua buah logam dengan posisi T join dengan logam sedikit kita banding. Dapat kita lihat pada gambar ini adalah posisi pengelasan 1F. Sedangkan untuk posisi lain akan dilanjutkan dengan penjelasannya setelah kita selesai melakukan pengelasan 1F. Keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam proses praktek pengelasan, kita harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja agar dapat mengurangi kecelakaan, mencegah adanya bahaya ledakan, dan juga dapat melindungi diri kita dari efek las. Kita harus menjaga keselamatan dan kesehatan kerja agar dalam praktek pengelasan kita berjalan dengan lancar. Berikut contoh alat atau contoh alat yang atau lebih alat bantu kita dalam pengelasan. Kita harus memakai baju praktek yang pas, sepatu safety, kacamata pelindung, kacamata las, kaos tangan, penutup dada. Ini digunakan untuk agar kita selamat dan sehat dalam pengelasan. Kesimpulannya, las SMAW adalah las busur listrik dengan menggunakan elektroda berseluput-selop. Fungsi pengelasan ini adalah bentuk selak atau di atas lasan yang berfungsi sebagai pelindung hasil lasan dari udara, oksigen, hidrogen, dan sebagainya selama proses las berlangsung. Keuntungan las SMAW dapat dipakai di mana saja, di luar, di bengkel, di dalam air. Satu set dapat mengelas berbagai macam tipe dari material milk dan steel ke koper. Set AW yang cepat sangat mudah untuk diatur. Pengelasan dengan segala presisi. Pengelasan dapat dilakukan dengan segala presisi, seperti 1F, 1G, 2G, 2F, 3F. Dalam praktek ada beberapa kerugian las SMAW. Pengelasan terbatas hanya sampai sepanjang elektroda dan harus dilakukan penyambungan. Setiap akan melakukan pengelasan berikutnya, slug harus dibersihkan, yaitu setelah elektroda kita habis, maka kita harus membersihkan pengelasan dahulu, baru kita lanjut menyambung hasil pengelasan kita selanjutnya sampai pengelasan selesai. Las SMAW tidak dapat digunakan untuk pengelasan bahan baja non ferrous. Las SMAW mudah terjadi oksidasi akibat pelindung logam cerah hanya busur las dari fluk. Diameter elektroda tergantung dari tebal plat dan posisi pengelasan. Jadi elektroda hanya tergantung dari tebal plat dan posisi pengelasan. Sekian presentasi saya tentang
praktek pengelasaan SMAW dalam posisi 1F. Terima kasih.